Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raffi Riko Siagian sebagai mahasiswa administrasi perpajakan program pendidikan vokasi Universitas Indonesia. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengisi penyusutan di ISPT PPh Badan Rupiah dengan dua cara, yaitu dengan memasukkan secara manual di ISPT dan dengan cara mengimpor. Oke, kita mulai saja di sini. Pertama kita buka dulu aplikasi dari ISPT PPh Badan. Apabila sudah, jangan lupa dikonekkan dengan database-nya. Sesuai dengan yang kemarin ya, PTMNF Pesona Indonesia. Untuk passwordnya masih sama, administrator, passwordnya 123. Oke, apabila sudah masuk, kita buka SPT yang ada di tahun 2018 ya, kita buka. Dan ini buka SPT untuk edit kembali atau revisi, klik OK. Oke, lalu selanjutnya masuk ke menu SPT PPh, pilih lampiran khusus dan pilih yang nomor 2, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, di sini ada dua bagian ya. Yang pertama itu daftar penyusutan fiskal dan daftar amortisasi fiskal. Jadi apabila ingin memasukkannya, kita klik tombol baru di sini untuk masukkan inputnya. Nah, di sini ada yang harus kita isi. Di sini ada jenis data, kelompok harta, jenis usaha, nama harta, bulan dan tahun perolehan, metode penyusutan komersial, metode penyusutan fiskal, harga perolehan, nilai buku penyusutan fiskal tahun ini, dan catatan tentang harta. Untuk klasifikasi ini bisa dilihat, saya udah ada daftar asetnya di sini beserta dengan kode dan harga perolehan, masa manfaat, sampai dengan penyusutan tahun 2018 dan nilai sisa buku. Jadi sebentar. Oke, pertama-tama kita masukkan dulu data yang pertamanya ya. Kita pilih baru. Di sini kan jenis harta itu namanya adalah building 1. Kita lihat di sini untuk jenis hartanya itu adalah kelompok bangunan ya, karena ini adalah building atau bangunan. Lalu untuk kelompok hartanya kita pilih di permanen, dan jenis usahanya adalah hanya satu ya, semua jenis usaha. Nama hartanya di sini adalah berupa gudang. Sebenarnya di sini saya sudah memiliki atau sudah membuat kode-kodenya. Ini kode ini itu melambangkan dari yang ada di sini. Misalkan contohnya pada building 1 itu kan referensi kode hartanya 2111. Maksudnya adalah angka 2 itu pada jenis harta itu kan dia ini kelompok bangunan, maka dia itu kodenya itu pertama itu adalah 2. Apabila dia harta berwujud, kode pertamanya adalah 1 karena dia kode hartanya adalah kelompok bangunan yaitu building. Jadi kita pilih angka 2, lalu kelompok hartanya 1, jenis usahanya juga 1, dan nama hartanya di sini adalah gudang 1. Jadi kode hartanya adalah 2111. Apabila terdapat yang tidak ada di sini, misalkan pada jenis usahanya, itu bisa ditambahkan dengan mengklik titik 3 tadi dan klik baru.
di sini bisa ditambahkan jenis kode jenis hartanya akan bertambah jadi 212, dan nama jenis usahanya bisa disesuaikan nanti. Begitu pula dengan nama hartanya apabila dia misalnya di sini bukan bidang, namun misalkan rumah atau kantor ya, ini bisa diklik yang titik 3 ini. Nah, kita isi dulu. Nah, bisa diklik titik 3 ini terus ditambahkan yang baru. Nanti kode belakangnya akan menyelesaikan 2112. Misalkan di sini adalah kantor atau rumah gitu. Oke, terus kalau udah, kita lihat bulan perolehannya adalah bulan 3 ya, bulan Maret. Untuk tahunnya adalah tahun 2014. Nah, di sini untuk metode penyusutan komersial dan metode penyusutan fiskal itu bisa dilihat di soal ya. Di sini tertulis metode penyusutannya itu garis lurus, komersial maupun fiskalnya. Nah, jadi di sini kita tinggal pilih. Untuk metode penyusutannya adalah garis lurus, dan metode penyusutan fiskalnya adalah garis lurus juga. Oke, untuk harga perolehannya ini ya, kita masukkan 2.105.439.750. Nah, di sini apabila kita memasukkan harga perolehannya, maka nilai buku dan penyusunan fiskal tahun ini otomatis akan terisi sendiri oleh ISPT, yaitu dihitung secara otomatis dari ISPT PPh Badan. Lalu untuk catatan tentang hartanya bisa ditulis saja di sini deskripsi asetnya, yaitu building 1. Oke, terus kita cek lagi apakah nilai buku dan penyusutan fiskal tahun ini sudah sama dengan yang saya hitung. Untuk penyusutan fiskalnya adalah sesuai ya, 105.271.988, dan nilai sisa buku tahun 2018 nya adalah 1.701.897.131. Apabila sudah sesuai, kita klik simpan. Nah, ini data berhasil disimpan. Entry data baru. Di sini apabila kita ingin memasukkan data baru, kita pilih ya. Namun di sini saya memilih tidak. Ini hasilnya nanti akan seperti ini apabila sudah diinput secara manual. Namun apabila kita ingin menginput secara manual dan daftar jumlah asetnya begitu banyak, pasti akan membuang-buang waktu ataupun nantinya akan ribet karena harus memasukkan satu persatu dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi ada cara yang lebih mudah untuk menginput daftar aset penyusutan ini agar bisa terinput secara otomatis, yaitu dengan cara diimpor. Caranya adalah sebentar. Oke, kita close dulu. Caranya kita buka file di mana kita sudah mendownload dan mengekstrak dari file ISPT. Setelah dibuka, nanti kan hasil seperti ini, hasil instalan awalnya. Lalu kita pilih folder SPT Badan, lalu pilih contoh data impor. Nah, di sini ada contoh data impor kredit pajak dalam negeri dan contoh data impor penyusutan. Kita buka yang contoh data impor penyusutan.
Nah, ini contoh filenya untuk data import penyusutan. Jadi kita tinggal mengisi sesuai dengan apa yang dibutuhkan di Excel ini. Pertama-tama kita hapus dulu sampel ataupun contoh dari Excelnya ini. Nah, pertama-tama kita mengisi untuk bulan perolehannya dulu ya, dan tahun perolehan. Yang mudahnya kita cari di sini bulan perolehan dan tahun perolehan. Nah, ini ya, bulan perolehan dan tahun perolehan. Kita copy. Oke, kalau udah kita copy dan kita paste di sini. Pastenya pencet Ctrl Alt plus V, paste spesial, dan pilih yang values. Kalau udah kita oke, dan ini hasilnya keluar kayak gini. Terus lanjut ke jenis penyusutan komersial dan jenis penyusutan fiskal. Di sini ada komen agar kita mempermudah pengisiannya. Di kolom 7 diisi jenis penyusutan komersial, pengisian kode sebanyak 1 angka mulai dari angka 1 sampai dengan 7. Jika kode 1 untuk garis lurus, kode 2 untuk jumlah angka tahun, kode 3 untuk saldo menurun, kode 4 untuk saldo menurun ganda, kode 5 untuk jumlah jam jasa, kode 6 untuk jumlah satuan produksi, dan kode 7 untuk metode lainnya. Dan di sini juga bisa kita baca juga di jenis penyusutan fiskalnya, kolom 8 diisi jenis penyusutan fiskal pengisian kode sebanyak 1 angka mulai dari angka 1 sampai dengan 2 jika kode 1 adalah untuk garis lurus dan kode 2 untuk saldo menurun. Nah, di sini kan tadi udah dijelaskan kalau metode yang digunakan oleh perusahaan ini adalah metode penyusutan garis lurus, baik itu komersial maupun fiskalnya. Jadi kita tinggal mengisi angka 1 di sini dan angka 1 di sini, karena angka 1 di sini adalah kode untuk garis lurus. Oke, kalau udah kita klik 2 kali di sini agar tercopy sampai bawah. Lalu selanjutnya harga perolehan. Harga perolehan di sini sama, kita copy aja. Kita copy dan paste spesial di sini. Jangan lupa pilih values. Oke, kalau udah masuk ke nilai sisa buku, sama kita copy lagi. Nilai sisa bukunya untuk tahun 2018 ya yang dimasukkan. Kita copy spesial value. Oke, penyusutan fiskalnya penyusutan untuk tahun 2018 ya. Kita copy, paste special values. Oke. Nah, untuk keterangan nama harta ini tinggal kita copy aja pada deskripsi. Oke, di sini deskripsi aset kita copy sampai bawah. Kita copy dan klik keterangan nama harta di paste spesial values. Oke, terus kita ke depan. Nah, di sini ada
jenis harta, kelompok harta, jenis usaha, nama harta. Seperti yang saya bilang tadi, jenis harta, kelompok harta, jenis usaha, dan nama harta ini sesuai dengan apa yang di SPT tadi. Yang seperti saya bilang tadi, lihat di lampiran khusus, daftar pengusutan, klik baru. Nah, di sini apabila dia harta berwujud, pilih yang 1. Namun apabila harta bangunan, berarti dia kodenya adalah 2. Sedangkan untuk harta berwujud adalah kodenya 3. Jadi apabila dia harta berwujud adalah kodenya 1, kelompok hartanya misalnya dia kelompok 1, berarti angkanya adalah kodenya 1. Jenis usahanya semua jenis usaha 1, dan nama hartanya misalkan sepeda motor. Sepeda motor ini kan di urutan nomor 4, maka kodenya adalah 4. Nah, berarti kodenya adalah jenis hartanya 1, kelompok hartanya 1, jenis usahanya 111, dan nama hartanya 114. Oke, kita lanjutkan. Di sini kan saya sudah membuat rinciannya di referensi kode harta, tinggal kita copy aja dan paste di nama harta, paste special values. Oke, kalau udah, untuk mengisi jenis harta di sini, kelompok harta dan jenis harta yang di sini, nah ini bisa dilihat ya. Untuk komennya di sini yang jenis harta adalah kolom 1 diisi jenis harta sebanyak 1 angka, kode 1 untuk harta berwujud, kode 2 untuk kelompok bangunan, dan kode 3 untuk harta tak berwujud. Sedangkan kelompok harta bisa dilihat di sini, kolom 2 berisi kolom harta pengisian kelompok harta sebanyak 2 angka. Kayak tadi misalnya dia jenis hartanya tadi adalah harta berwujud, berarti 1, dan di sini misalnya harta berwujud untuk kelompok harta 1, berarti 11. Nah, jenis usahanya di sini kolom 3 diisi kode jenis usaha sesuai kode jenis usaha dengan daftar jenis usaha yang dimiliki. Lihat form inputan. Pastikan kode yang diinput ada dalam daftar jenis usaha. Jika tidak ada, silakan menginputkan jenis usaha yang sesuai, maka kode jenis tersebut dibuat dengan sendirinya. Seperti yang saya bilang tadi, apabila ada jenis kode yang tidak ada, maka kita tinggal masukkan sendiri. Misalnya kayak gini. Ini tinggal, kalau nggak ada, tinggal dibuat baru yang titik 3 dan klik baru. Oke. Lanjut, berarti di sini kita hanya mengambil tiga angka dari kolom nama harta. Terus pilih 3 karena kita hanya membutuhkan 3 digit. Oke, kalau udah enter. Nah, kalau udah gini sama seperti tadi, kayak rumus. Dan di sini ketik angka 2 karena kita butuh 2 angka saja. Dan di sini juga sama. Namun di sini kita ketik angka 1. Oke, kalau udah, tinggal kita klik 2 kali untuk mengcopy sampai bawah. Oke, di sini udah terisi semua ya. Jadi seperti itu. Apa kita cek lagi apakah sudah terisi semua atau belum? Kita lihat sampai bawah. Oke, kalau sudah,
Nah, di sini saya ingin memberitahu satu hal, guys, yaitu biasanya apabila kita mengimpor data ini ada 3 faktor yang mengakibatkan kegagalan pada saat kita memproses impor di dalam ISPT PPH Badan. Yang pertama itu adanya tanda kutip di sini. Apabila terdapat tanda kutip 1, itu bisa mengakibatkan error dan akhirnya akan gagal untuk mengimpor. Lalu yang kedua, adanya keterangan harta yang sama. Misalnya antara di sini, ini kan dia building. Jadi harus dibedakan dengan membuat 01, 02, 03, 04. Jadi tidak boleh sama ya keterangan nama hartanya. Sebisa mungkin harus dibedakan. Dan yang ketiga adalah kesalahan pada kode harta. Yang di sini. Apabila terdapat kesalahan, misalnya dia belum ada gitu, di sini kan contohnya adalah, nah ini untuk 118 dan 119 ini baru, jadi harus diinput manual untuk pengisiannya. Kita lihat 119 itu adalah telepon ya, berarti kita harus input baru untuk telepon. Sebelumnya saya sudah menginput beberapa katalog baru, namun di sini saya mempraktekkan cara untuk menginput baru. Nah di sini kan sepertinya contohnya komputer di sini saya menginput baru. Lalu apabila ingin menambahkan, kita klik titik 3, kan terakhir 118. Tadi adalah 119 untuk handphone dan sejenisnya. Lalu kita klik baru di sini, kode hartanya akan bertambah 119. Nama hartanya kita tulis telepon dan sejenisnya. Oke, kalau udah kita simpan, kita tutup. Nah, di sini udah ada ya telepon dan sejenisnya. Udah, kita close. Oke. Kalau udah, kita save filenya. Kita masukkan di folder yang kita inginkan. Namanya kita ubah penyusutan PT Oke, kalau udah kita save-nya dengan Excel ya. Kalau udah kita save, lalu kita save as lagi untuk tipe CSV. Lalu pilih tipenya yang CSV, delimiter. Oke, kalau udah kita save. Ini kita klik OK aja. Ini yes. Oke, kalau udah, jangan lupa untuk nge-close Excel-nya dan CSV-nya karena apabila masih terbuka, biasa itu akan mengakibatkan gagalnya proses impor. Oke,
Kalau udah, kita buka ISPT-nya, terus pilih yang utility dan masuk ke import data. Lalu kita pilih yang penyusunan amortisasi fiskal badan, lalu search. Oh iya, sebelumnya jangan lupa untuk mengganti tahun pajaknya sesuai dengan yang tertera, yaitu ini kan tahun 2018. Search dan pilih yang file CSV yang tadi kita save, lalu klik buka, lalu pilih view data, dan sini jumlah yang di data yang diimport itu 194 sesuai dengan apa yang tadi. Lalu kita pilih view data lagi, tunggu sampai proses load datanya selesai. Di sini proses load data udah selesai. Jadi kalau udah, kita tinggal klik import aja dan tunggu sampai import data selesai. Nah, di sini udah tertulis proses import selesai. Data yang gagal karena pernah diimpor satu, lihat error file di ini. Ini karena tadi satu file tadi kan udah kita import secara manual, jadi tidak masalah. Oke, kalau udah, kita buka lagi ke SPT PPH lampiran khusus daftar penyusunan amortisasi. Nah, di sini udah masuk semua ya. Sudah masuk semua. Oke, kalau udah, kita tutup aja. Nah, mungkin sekian video saya kali ini. Masih ada beberapa part-part lagi yang saya akan upload di kemudian. Tunggu aja video-video yang akan saya upload nanti mengenai ISPT PPH Badan Rupiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.